Makanya saya sebagai psikolog melihat kenapa banyak orang sekarang ini nggak bahagia. Dulu sebelum dapat kerja, Pak, baru lulus Pak Direktur. Lamar-lamar kerja berdoa di tengah malam. Ya Allah, semoga aku lulus. Begitu lulus ngeluh. Kenapa kayak gini kerjanya ya? Kenapa gajinya begini ya? Nggak bersyukur. Jadi ternyata banyak anak muda sekarang Pak Direktur pergi ke gunung, pergi ke laut, healing, mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan di gunung, bukan di laut, bukan di lembah, tapi kebahagiaan itu ada dalam diri kita kalau kita mau bersyukur. Tepuk tangan dulu dong. Jadi orang-orang yang masih mengeluh, yang nggak bahagia itu karena nggak bersyukur. Makanya banyak melihat ke bawah, jangan terlalu melihat ke atas. Apalagi di media sosial sekarang, belum tentu orang yang kita lihat kaya itu sesuai dengan aslinya. Belum tentu orang yang kita lihat romantis sesuai dengan aslinya. Bisa jadi mereka semuanya penipu. Sudah banyak terbukti ternyata mereka koruptor, mereka ternyata berbohong dengan kebahagiaannya. Ada yang pamer kemesraan, nggak berapa lama cerai. Jadi sesungguhnya dalam hidup ini kenapa kita nggak bahagia? Yang kedua, karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu kita minder karena membandingkan diri kita. Reuni apalagi, saling pamer. Makanya banyak reuni itu banyak masalah, karena di situ ketemu dengan mantan. Maka buanglah mantan pada tempatnya. Makanya orang bahagia itu orang nggak punya mantan. Nggak dihantui masa lalu dia. Dia nggak laku. Memang laki-laki itu kalau dia nggak punya duit, dia terlihat hitam, kurus, dekil lah. Tapi kalau punya duit, dia terlihat putih dengan sendirinya. Maka laki-laki harus kerja keras. Membandingkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah nikah, jangan banding-bandingkan pasangan kita sama orang lain. Jangan bandingkan anak kita sama anak orang lain. Karena sesungguhnya membandingkan itu membuat kita juga nggak bahagia. Dibandingkan nggak enak. Yang ketiga, kenapa kita nggak bahagia? Karena ternyata di dalam hidup kita terlalu banyak keinginan, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Anak-anak sekarang dengan istilahnya overthinking. Kenapa? Banyak mikir tapi jarang berbuat. Ya, jadi anak-anak muda yang stres, depresi, salah satunya kenapa? Karena terlalu khawatir dengan masa depannya. Kenapa kita takut? Orang Islam dijamin masuk surga, udah. Makanya doa kita selalu memohon. Ya Allah, berilah aku kekuatan. Makanya selalu diuji. Kan pengen kuat tuh supaya diuji. Makanya kalau sedang diuji, ya nikmati ujiannya. Sedang dikasih nikmat, ya nikmati kesenangannya. Makanya hari ini kalau ada di antara kita sedang diuji, kehilangan orang tersayang mungkin, kehilangan sesuatu harta benda mungkin, maka nikmati ujian itu. Karena sesungguhnya terlalu banyak orang kenapa banyak salah menjawab soal. Karena belum buru menjawab soal. Belum dibaca soalnya udah dijawab. Ya Allah, hari ini aku kehilangan orang tua. Pasti ini gara-gara Tuhan jahat. Bukan. Engkau akan diuji bagaimana meningkatkan kesabaranmu. Tapi kita sudah menjawab dengan tuduhan-tuduhan yang negatif. Jadi sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada masalah yang besar. Yang ada hanya hati dan pikiran kita yang kecil. Air minum nih, dimasukkan 1 sendok garam. Asin nggak? Air di botolnya. Tapi kalau air asin ini dilempar ke Danau Sunter, asin nggak Danau Sunternya? Tidak. Kenapa? Karena wadahnya luas. Begitu juga dalam hidup ini. Jadi orang yang nggak bahagia itu karena wadahnya kecil. Maka milikilah hati seluas samudra. Kalau hatinya seluas samudra, nggak ada yang benci itu. Bahagia. Maka nanti yang belum nikah-nikah, coba pilih yang paling sabar. Insya Allah bahagia ya. Ya, jadi apa kriteria jodohku? Yang hatinya seluas samudra. Yang menerima aku apa adanya. Ya. Jadi 4 tadi ya. Berlapang dada. Ini penting. Apa yang mau kita marahkan? Tapi Ustadz, bos saya suka ngomongin saya. Bukankah Anda juga suka ngomongin bos? Saya di kampus sebagai rektor jalan. Anak buah saya ngumpul. Saya bilang, kamu ngomongin saya. Kok Bapak tahu? Saya pernah ngomongin kamu juga sih. Ini terkadang kita selalu ingat ketika disakiti, tapi lupa pernah menyakiti. Maka cara terbaik kelima membuat kita bahagia adalah ketika kita ingat dosa orang lain kepada kita, ingat-ingat juga dosa kita kepada orang lain. Ini sekarang kita digediki inner child. Ini gara-gara orang tua saya pernah membentak saya, Pak. Padahal dia maki-maki orang tuanya dulu. Jadi si inner child ini akan didatangkan kalau dia gagal. Makanya yang membuat kita nggak bahagia juga adalah kita tidak gentleman ketika berbuat tapi tak berani bertanggung jawab. Makanya ada orang datang ke Pak Iqbal, saya diusir istri saya, Pak. Kenapa? Saya bilang, saya mau datang ke rumah Pak, nggak bisa, saya capek, tolonglah Pak. Kenapa? Saya diusir istri saya, Pak. Karena nggak memberi nafkah 5 tahun. Ini wajar lah, saya bilang. Tapi ini pasti gara-gara inner child saya, Pak. Waktu kecil saya suka digebukin bapak saya, Pak. Enggak, saya bilang. Iya, enggak, iya. Agak tiduran.
Besok subuh dikirim WA. Rupanya dia pernah sukses, pengusaha sukses. Sukri ngasih CSR ambulan, masuk koran beritanya seorang pengusaha sukses. Rupanya dia ditipu orang 5 tahun lalu. Ambruk. Ketika dia sukses, inertialnya nggak muncul. Tapi ketika gagal, ini gara-gara inertial ini. Makanya yang kelima, kalau mau kita bahagia dalam hidup, gentleman. Kalau hari ini kita memiliki kesalahan, terimalah kesalahan itu. Kenapa kita suka mencari sosok orang lain yang bisa disalahkan atas kegagalan kita? Ini karena pola asuh. Ketika jatuh, ibunya bilang, dasar kodok. Padahal anaknya yang nggak hati-hati. Kodok disalahin. Akhirnya ketika besar, anak-anak ini tidak gentleman. Jadi untuk itu, kalau mau bahagia, gentleman lah. Kalau salah, siap salah Pak. Tapi kebanyakan kita tidak mau mengakui kesalahan. Termasuk dengan Tuhan. Yang hari ini kita mungkin punya dosa. Punya khilaf. Jangan terlalu sedih kawan. Kenapa? Karena kita ini manusia. Memang tempatnya khilaf dan salah. Tapi pertanyaannya, maukah kita bertobat? Maukah kita meminta maaf? Maukah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita? Itu yang membuat kita bahagia. Dan terakhir, agar kita bahagia di dalam hidup ini, ternyata bahagia itu bukan hanya menerima. Kita banyak dikasih orang, seneng nggak? Seneng. Tapi cobalah bahwa lebih bahagia kalau kita bisa memberi. Kita mungkin dulu miskin, nggak punya uang, suka menerima. Tapi sekarang Anda sudah bekerja. Dan saatnya sekarang memberi. Dan memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Untuk itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita membuka pintu maaf dan meminta maaf. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat ketika Rasulullah kumpul, ada lewat dia, si fulan ini. Kata Rasulullah, ahli surga lewat. 3 kali besok ahli surga. Sampai akhirnya ada penasaran sahabat mengikuti ke rumahnya. Bro, boleh nggak gue numpang nginep di rumah lo? Gue lagi punya masalah sama istri. Silakan nginep. Diamatinya, sholatnya biasa. Ibadahnya biasa. Sampai 3 hari dia ngaku, aku sebenarnya ini bohong. Aku sebenarnya penasaran. Apa yang membuat engkau dikatakan Rasulullah itu ahli surga? Aku biasa aja, tapi ada sih amalan yang aku lakukan. Apa? Aku setiap hari meminta maaf kepada orang yang aku sakiti hari ini, dan memaafkan orang yang telah menyakitiku hari ini. Untuk itu, nanti di bulan Idul Fitri, ini adalah tempat kita untuk memaafkan. Kita terkadang sebagai karyawan, sebagai pasangan, ingin mencari kesempurnaan. Anda mau 10 kali ganti kerja pun nggak akan pernah ketemu perusahaan yang sempurna. Nggak akan pernah ketemu pemimpin yang sempurna. Karena kita pun tak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.